Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im wa zid 'ala habibika wa nabiyyika Muhammad wa 'ala alihi wa sahbatihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain amma ba'd. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla, kepada-Nya kita memuji, meminta pertolongan dan bertaubat dari dosa dan kesalahan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi panutan umat, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah beliau dengan baik hingga hari kiamat. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, bapak, adik-adik jamaah Masjid Sibonggala, rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah senantiasa merahmati panjenengan semua. Pripun kabar panjenengan sedaya? Sehat nggih? Bapak-bapak sehat? Ibu-ibu sehat? Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla malam hari yang berbahagia ini, di tengah turunnya hujan. Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk dapat berkumpul di Masjid Sibonggala yang kita cintai ini dalam rangka sholat isya berjamaah, kemudian dilanjutkan majelis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan perjumpaan ini, majelis ini menjadi majelis yang diberkahi oleh Allah, dirahmati oleh Allah, dan semoga panjenengan semua kondur sami mriki beto oleh apa? Oleh ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah malam hari ini kita akan mengkaji suatu tema yang berjudul kabar gembira untukmu yang beriman dan istiqomah. Napa judulnya bapak-bapak, ibu-ibu? Kabar gembira untukmu yang beriman dan istiqomah. Saya insya Allah akan mengawali pembahasan ini dengan bersama-sama kita pelajari firman Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-30 dari surat Fussilat. Mungkin ada dari mas-mas takbir masjid yang berkenan untuk membacakan ayat 30 surat Fussilat. Di belakang semua gitu, mas-masnya gitu. Itu saya minta tolong ke Ustaz Izul membacakan surat Fussilat ayat yang ke-30. Ada Al-Quran? Ustaz Izul ini Masya Allah, beliau teman saya di kampus di Madinah sana. Surat Fussilat ayat yang ke-30.
Jamin mungkin. Besar. Bukan mogok. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Terima kasih telah bisa Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang ke-30 surah Fussilat. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengucapkan Tuhan kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah, tatanazzalu 'alaihimul malaikah, niscaya akan turun kepada mereka malaikat. Kapan turunnya? Ulama tafsir ada yang mengatakan ketika ia meninggal dunia, ada yang mengatakan ketika ia dibangkitkan, ada juga yang mengatakan malaikat akan turun kepadanya di 3 tempat dan 3 keadaan. Yang pertama adalah ketika ia meninggal dunia, dalam arti ia sedang dalam keadaan mau meninggalkan dunia menuju negeri akhirat, sudah detik-detik akhir dalam ajalnya. Kemudian yang kedua ketika di alam kubur, dan yang ketiga adalah ketika dibangkitkan. Apa yang diucapkan oleh malaikat? Allah takhafu wa la tahzanu. Malaikat memberikan kabar gembira. Nek istilahipun orang Jawa nang mengi. Kadang-kadang orang takut, kemudian diberikan kabar gembira, disenengke atine agar dia tidak takut dan tidak sedih. Malaikat mengatakan Allah takhafu, jangan kamu takut. Jangan kamu takut. Yang kau hadapi adalah kematian, jangan kau takut akan kematian. Apa yang terjadi setelah ini jangan takut. Wala tahzanu, dan jangan kamu bersedih. Jangan kamu bersedih terhadap siapa yang akan kau tinggalkan. Anak-anakmu, keluargamu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang akan menjaganya. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan sambutlah kabar gembira, kata malaikat, bil jannah, dengan surga, allati kuntum tu'adun, yang telah dijanjikan untukmu. Bapak-bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah ayat yang sangat agung. Ketahuilah bahwasanya setiap apa yang kita jalani di dunia ini, apa kemudian yang kita perjuangkan, apa yang kemudian kita lewati di dunia ini, setiap hari kita pergi di waktu pagi, pulang di waktu petang. Kita berusaha untuk beraktivitas, aktivitas kita semakin padat semakin hari. Dari semenjak kita masih kecil sampai dengan kita tumbuh remaja, kemudian tumbuh dewasa, sampai kemudian menua. Sesungguhnya apa semua itu yang telah kita lewati, penghujungnya adalah detik-detik ini. Penghujungnya adalah keadaan di mana kita akan meninggalkan dunia dan kita akan menuju negeri akhirat. Kita berada di ambang kematian, kita berada di ajal kita. Semua dari kita pasti akan mengalami ini. Semua dari kita pasti akan mengalami kejadian ini. Ainama takunu, kata Allah, dimanapun kalian berada, yudrikumul maut, niscaya kematian itu akan mendatangi kalian. Walau kuntum fi burujin musyayyadah, meskipun engkau berada di tengah tembok, di tengah dinding,
di tengah benteng yang begitu besar dan begitu kokoh. Kematian pasti akan mendatangi. Dan semua kita pasti akan diucapkan kepadanya. Namun apa yang diucapkan? Apakah kebaikan atau keburukan? Kita tidak mengetahuinya. Maka detik-detik ini pasti akan kita alami. Dahulu ada seorang khalifah namanya Harun al-Rasyid. Asmanipun sinten bapak-bapak ibu-ibu? Harun al-Rasyid. Khalifah Harun al-Rasyid ini beliau punya istana yang sangat megah. Istana itu begitu indah. Di dalamnya itu semua macam kenikmatan dunia itu ada. Suatu saat beliau mengundang tamu undangan untuk hadir ke istananya yang begitu megah. Termasuk di dalamnya ada seorang yang bernama Abul Atahiyah. Sinten asmanipun? Abul Atahiyah. Disuguhkan kepada tamu undangan tersebut berbagai macam makanan dan minuman. Semua ada, dicepak-cepak semua kenikmatan, semua keindahan istana begitu nampak dan dapat dirasakan ketika itu. Kemudian sang khalifah Harun al-Rasyid mengatakan kepada Abul Atahiyah, dia mengatakan, siflana ma nahnu fihi min na'imi hadhihi dunya. Hei Abu Atahiyah, tolong coba kamu sifati, coba kamu ungkapkan kenikmatan dunia yang telah kita rasakan sekarang ini. Coba kau ungkapkan dalam bait-bait syair. Abul Atahiyah ini pandai bersyair. Kemudian Abul Atahiyah memulai mengucapkan dan mengungkapkan bait-bait syairnya. Abul Atahiyah mengatakan, "Ish ma badalaka salima fi dhilli shahiqatil qusur yas'a ilaika bima ishtahaita lada ar-rawahi wa fil bukuri fa idza an-nufus taqatta'at fi dhilli hashrajat as-suduri fa hunaka ta'lamu bina ma kunta illa fi ghururi." Abul Atahiyah mengatakan, "Aish ma badalaka salima." Wahai khalifah, hiduplah engkau, bersenang-senanglah dengan nyaman di dalam istana yang begitu megah. Sang khalifah menjawab, "Ahsanta." Baiklah. Tsumma madza? Kemudian apa wahai Abul Atahiyah? Abul Atahiyah melanjutkan, "Yas'a ilaika bima ishtahaita ladarwahi wa fil bukuri." Wahai khalifah, niscaya semua apa yang engkau sukai itu akan datang kepadamu di waktu pagi dan di waktu petang. Semua nikmat akan kau dapatkan. Sang khalifah kembali menjawab, "Hasan, baiklah." Tsumma madza? Kemudian apa wahai Abul Atahiyah? Abul Atahiyah melanjutkan, "Fa idzan nufusu taqatta'at fi dhilli hasrajatis suduri." Tapi ingat wahai khalifah, apabila jiwa itu telah sampai pada kerongkongan, bergetar dan merintih kesakitan, fahunaka ta'lamu bina ma kunta illa fi ghururi. Di saat itu wahai khalifah, engkau akan benar-benar tersadarkan, engkau akan benar-benar mengetahui ma kunta illa fi ghururi. Selama ini engkau berada di dalam tipu daya belaka. Kemudian sang khalifah Harun al-Rasyid mendengar syair-syair ini, sang khalifah itu baka, sang khalifah itu nangis kejer niku sang khalifah Harun al-Rasyid mendengar ungkapan syair-syair yang disampaikan oleh Abul Atahiyah. Padahal kan undangan itu undangan magang gede gitu kan. Undangan makan-makan, tapi kok Abul Atahiyah itu malah medeni gitu. Ada seorang hadirin yang kemudian menegur Abul Atahiyah, "Abul Atahiyah, ini tuh posisinya kita lagi dalam acara seneng-seneng makan gede, kok malah bapak medeni?" Tapi sang khalifah kemudian membela,
Da'hu, biarkan dia. Sudah, jangan dimarahi, jangan ditegur Abdul Atahiyah. Sang khalifah kemudian mengatakan, sesungguhnya Abdul Atahiyah telah mensadarkan kita bahwasanya kita selama ini sudah tertipu daya. Jadi bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dunia ini itu sesungguhnya adalah tempat singgah kita yang sementara. Dunia ini akan berlalu. Semua dari kita pasti akan meninggalkan dunia ini. Dunia yang kita kejar semenjak kita kecil, semenjak kita remaja, kita dewasa, kita begitu mengejar harta, mengejar pangkat jabatan, mengejar kenikmatan-kenikmatan dunia, sampai pada akhirnya kita lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lalai bahwasanya tujuan kita sesungguhnya itu adalah apa? Surga Allah Subhanahu wa taala. Allah taala telah mensifati dunia dalam firman-Nya dalam surat Muhammad ayat yang ke-36. Allah Azza wa Jalla berfirman, Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahun wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alukum amwalakum. Allah taala berfirman innama, menggunakan lafaz kalimat innama. Ini berarti adatul hasr, berarti betul-betul membatasi. Hakikat dunia itu sesungguhnya hanyalah innamal hayatud dunya la'ibun wa lahun. Sesungguhnya dunia itu hanya apa? Hanya la'ibun wa lahun, hanya permainan dan juga senda gurau, kesenangan belaka. Kesenangan dalam hati kita. Kita itu kan sebagai seorang manusia, hati kita itu condong kepada kenikmatan-kenikmatan dunia. Kita obatan, semenjak kita kecil yang kita cita-citakan, kepinginnya sukses dunia, pengen berhasil, pengen punya rumah yang megah, punya pekerjaan yang baik, sekolah setinggi-tingginya, sudah dapat sekolah yang tinggi, kemudian lulus, kemudian mulai bekerja mengumpulkan uang, hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, dapat tabungan, kemudian merasa cukup untuk menikah, akhirnya nikah, kemudian dikaruniai anak, tambah senang lagi. Kemudian mulai punya tabungan yang lebih lagi, dapat bangun rumah, beli kafling tanah, dapat rumah yang megah, kemudian pengen mobil yang mewah. Terus kesenangan dunia itu, akhirnya dunia itu kita dapatkan semuanya. Tapi terkadang sebagian manusia itu lalai, sehingga dengan kenikmatan dunia itu anggota tubuhnya tidak mensyukuri nikmat tersebut, malah kemudian ia berbuat dengan perbuatan-perbuatan yang sifatnya melalaikan, bahkan mengandung unsur kemaksiatan. Akhirnya ia jauh dari Allah Subhanahu wa taala, lupa dengan kematian. Dan padahal sesungguhnya kita semua ini, ujung daripada dunia ini adalah kita akan mengalami yang namanya kematian. Kata Allah, wa in tu'minu, akan tetapi jika mau beriman, wa tattaqu, dan kalian bertakwa, beriman dengan sebenar-benarnya. Kemudian takwa itu apa? Takwa itu adalah kita menjalankan perintah Allah dan kita menjauhi larangan Allah. Kita menjadikan antara diri kita ini dengan adab Allah Subhanahu wa taala ada wiqayah, ada dinding tembok pembatas yang besar, sehingga kita tidak terkena adabnya Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya takwa. Dan bangun tembok ini dengan apa, Mas Hussein? Kita membangun tembok ini, bapak-bapak, ibu-ibu, adalah dengan kita menjalankan perintahnya Allah dan kita menjauhi larangannya Allah Subhanahu wa taala. Perintah-perintah Allah dilaksanakan, larangan-larangan Allah ditinggalkan. Sesungguhnya kita telah membangun tembok yang besar
yang menjauhkan kita dari azab Allah Subhanahu wa taala. Yu'tikum ujurakum, kalau kalian mampu beriman dan kemudian bertakwa, niscaya Allah akan memberikan pahala kalian. Wala yas'alkum amwalakum, dan tidak akan meminta harta kalian. Jadi di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang hakikat kehidupan dunia, sehingga terkadang melalaikan. Kita itu harus bersiap untuk menghadapi kematian kita. Memiliki enten sing sampun siap. Nah, napa penceramah Ustaz tausiah mati niku enten napa mboten? Enten nggih, tapi lokok. Tapi nek sing mirengke jamaah itu meninggal dunia itu napa mboten? Enten gitu kan. Nek kula niku wis sabar ya. Monggo nek jenengan kersa lebih dulu ya. Kalau saya tak sabar dulu. Karena merasa amalnya masih belum banyak. Bapak-bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menggambarkan kepada kita bagaimana keadaan seorang mukmin itu ketika dicabut nyawanya. Bapak-bapak Ibu sampun pernah pirsa apa dereng? Bagaimana seorang mukmin itu ketika dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Innal 'abdal mu'min idza kana fi inqita'in minad dunya wa iqbalin minal akhirah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya seorang hamba yang mukmin ketika ia akan pergi meninggalkan dunia dan ia akan menuju negeri akhirat. Artinya apa? Di detik-detik ajalnya. Nazala ilaihi minas sama'i malaikatun bidul wujuh. Akan turun kepadanya malaikat-malaikat yang wajah-wajah mereka itu penuh dengan cahaya. Ka'anna wujuhahum syams, seakan-akan wajah mereka itu seperti matahari. Ma'ahum kafanun min akfanil jannah. Para malaikat membawa kain kafan dari kain kafan surga. Wa hanutun min hanumil jannah, dan juga membawa wewangian dari wewangian surga. Hatta yajlisu minhum maddal basar. Kemudian para malaikat ini datang kepada seorang hamba mukmin tadi. Malaikat tadi duduk di sekitar seorang hamba mukmin tadi sepanjang mata memandang. Jadi sepanjang mata orang yang beriman ini memandang, yang ia lihat itu adalah malaikat. Tsumma yaji'u malakul maut. Yang datang duluan tapi malaikat-malaikat yang membawa kafan dan juga wewangian dari surga. Kalau sudah tiba saatnya dicabut nyawanya, yaji'u malakul maut, akan datang malaikat pencabut nyawa. Tugasnya apa? Nyabut nyawa. Hatta yajlisa 'inda ra'sihi. Malaikat maut tadi ketika sudah datang, malaikat pencabut nyawa duduk di samping kepala hamba mukmin tadi. Fayaqulu ayyatuhan nafsu thayyibah ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwan. Malaikat pencabut nyawa mulai melaksanakan tugasnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dicabutlah nyawa seorang mukmin tersebut. Seraya mengatakan ayyatuhan nafsu thayyibah, wahai jiwa yang baik, ukhruji, ayo keluar, ila maghfiratin minallahi wa ridwan. Mari keluar menuju ampunan dari Tuhanmu dan juga ridwan-Nya. Ini kalau hamba yang mukmin. Dalam riwayat lain dijelaskan, ayyatuhan nafsu thayyibah kanat fil jasadit thayyib. Wahai jiwa yang baik yang berada di dalam jasad yang baik, ukhruji hamidatan, keluarlah dalam keadaan mulia. Wa abshiri bi rawhin wa raihan, dan bergembiralah engkau
sambutlah nikmat dari Tuhanmu dan juga ketenangan. Wa rabbil ghairi ghadban, dan dengan berjumpa dan dengan Tuhan yang tidak akan pernah murka. Kemudian setelah itu dicabutlah nyawa seorang mukmin tersebut, digambarkan tasilu kama tasilu qatratu min fisiqa. Roh tersebut mulai dicabut. Kemudian bagaimana keluarnya maksudnya? Keluarnya sebagaimana disabdakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seperti tetes-tetes air yang keluar dari ujung mulut teko. Panjenengan gadah teko, bapak-bapak, ibu-ibu, kagem nyimpen toyo teko niko. Panjenengan ngiling teko niko. Kemudian keluar tetes. Kemudian malaikat sudah siap untuk menerima. Nah, malaikat-malaikat yang banyak tadi siap untuk menerima. Kemudian tidaklah mereka biarkan ini sampai kemudian langsung diletakkan di kain kafan yang sudah dibawa dari surga. Kemudian diberi wangian juga dari surga. Maka kemudian rohnya telah keluar dengan sempurna, baunya semerbak, baunya, wanginya luar biasa, seakan-akan itu adalah sesuatu yang paling wangi yang ada di muka bumi. Kemudian sang malaikat diajak naik ke atas langit. Rohnya ini dibawa malaikat ke atas langit. Fala yamurruna biha ala malakin minal malaikah. Tidaklah dalam perjalanan menuju langit dunia tersebut kecuali kalau melewati malaikat-malaikat yang ada di sana, mereka akan bertanya, "Ma hadzal ruhut thayyib?" Siapa roh yang baik ini? Fayaqulun fulan bin fulan. Kemudian dijawab, ini adalah rohnya fulan bin fulan. Oh, ini Pak Bejo bin Bejo. Enten mereka ingat asmanipun Pak Bejo. Boten enten gitu. Ini fulan bin fulan. Dia akan dipanggil dengan nama terbaik yang dulu di dunia dia pernah dipanggil. Jadi kalau ada orang punya nama bagus, dipanggil sama orang-orang namanya jadi jelek gitu. Kita jangan kita panggil dengan nama yang jelek. Seorang itu kita panggil dengan nama terbaiknya. Sebagaimana malaikat pun juga memanggil orang tersebut dengan panggilan terbaik yang ada di dunia. Kemudian sampai ke langit dunia. Di langit dunia minta untuk dibukakan pintu langit dunia untuk menuju langit yang selanjutnya. Kemudian dibukakan pintu langit tersebut, kemudian dibawa lagi naik sampai ke langit yang ke-7. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan mengatakan, "Uktubu kitab 'abdi fi 'illiyyin." Allah Azza wa Jalla mengatakan, letakkan catatan amal dari hamba yang mukmin ini di dalam 'illiyyin, yaitu di tempat yang paling tertinggi. Wa a'idu 'abdi ila al-ardh. Kalau sudah, kembalikan hambaku ini ke dalam bumi. Jadi dibawa lagi turun ke, sudah seperti itu dikembalikan lagi ke alam kubur, diturunkan lagi ke bumi. Setelah itu dia sudah masuk ke alam kubur. Nah, kuburan ini adalah awwal manazilul akhirah. Kuburan ini adalah persinggahan pertama dalam perjalanan akhirat. Maka akhirat itu dimulai semenjak di alam kubur. Kubur adalah persinggahan pertama di dalam negeri akhirat. Ketika sudah di alam kubur tersebut, datang dua malaikat. Dua malaikat ini tugasipun apa? Tugasipun adalah memberikan pertanyaan. Ini dinamakan dengan fitnah kubur. Seorang hamba akan diberi pertanyaan. Pertanyaannya itu sebenarnya sudah kita ketahui. Tapi meskipun sudah diketahui, kita
tidak dapat jawab sembarangan. Yang menjawab adalah bagaimana keadaan dulu kita ketika di dunia. Mengumpuk siapa Tuhan? Hamba yang mukmin dia akan menjawab, Rabbi Allah, Tuhan saya adalah Allah. Wa madinu, agama Allah. Dini Islam, agama saya adalah Islam. Wa ma hadza ar-rajul alladhi bu'itsa fikum, siapa laki-laki ini yang diutus kepada kalian? Dengan kokoh dia menjawab, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma ilmu, kok kamu bisa ngomong seperti itu? Apa dalilmu, apa buktimu? Qara'tu kitaballah, aku membaca Al-Qur'an, wa amantu bihi, dan kemudian aku beriman dengannya, wa shaddaqtu bihi, dan kemudian aku membenarkannya. Seketika itu yunadin minas sama, ada seruan datang dari langit, an sadaqa abdi, hambaku telah benar, hambaku telah benar. Dia benar-benar, jawabannya ini benar berikut. Yang pertama dia adalah jawabnya benar, jawabannya betul semua. Yang kedua adalah dulu di dunia ia sesuai dengan apa yang ia jawab. Ia betul-betul beriman kepada Allah, ia betul-betul menegakkan agama Islam, dan dulu benar-benar patuh terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya datang seruan dari langit, Habakkuk betul, Habakkuk benar. Fa'afrishu lahu minal jannah, bentangkan kepadanya permadani dari surga. Wa albisuhu minal jannah, dan berikan kepadanya pakaian dari surga. Waftah lahu baban min ilal jannah, dan bukakan kepadanya pintu menuju surga. Jadi kalau seorang hamba yang mukmin, dia penuh dengan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pripun Mas Husain caranya agar kita bisa mendapatkan semua tadi? Caranya pun gampang, kita beriman dan kemudian kita istiqomah. Beriman dengan sebenar-benarnya iman, tidak hanya diucapkan di dalam lisan, tapi iman itu diyakini dengan sebenar-benarnya di dalam hati, tanpa ada keraguan dan tanpa ada goyah di dalamnya. Kemudian diamalkan dengan anggota tubuh kita. Kemudian kita istiqomah. Istiqomah di atas apa Mas Husain? Istiqomah fastaqim kama umirta. Dalam Al-Quran Allah berfirman, maka istiqomahlah engkau kama umirta, sebagaimana yang diperintahkan kepadamu. Allah punya syariat, Allah punya perintah, Allah punya larangan. Allah mewajibkan bagi hambanya yang laki-laki untuk wajib sholat secara berjamaah. Allah mewajibkan kepada hambanya yang perempuan untuk mengenakan jilbab. Allah Subhanahu wa Ta'ala punya syariat-syariat yang banyak. Allah perintahkan kita untuk meninggalkan contoh yang haram. Allah perintahkan kita untuk meninggalkan ghibah, meninggalkan namimah, meninggalkan riba, meninggalkan dosa zina, meninggalkan yang terbesar syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita betul-betul menjalankan ini, kita akan dapat kabar gembira dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah kita bahas di awal tadi. Cuman sekarang itu, zaman sekarang ini, iman seorang itu begitu gampang untuk goyah. Disentil sedikit lawan itu sampai goyah. Imannya tidak kuat, tauhidnya tidak kuat. Seorang zaman sekarang itu gampang untuk diakusi, untuk gampang ditipu. Tapi kalau seorang yang imannya kuat, tauhidnya kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan gencor ngomong-ngomong yang bukan bakal goyah. Kemarin kami Ramadan yang lalu, gitu kan, ada di suatu daerah sholatnya tuh maju seminggu nopo itu nih. Alasannya pun nopo? Saya sudah telepon Allah Ta'ala. Gimana benar? Enten
Pengikutnya apa mboten? Kata apa kata? Kata. Tahu mriki mboten? Seorang itu gampang sekali untuk ditipu. Padahal kita diperintahkan untuk ikut syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kemudian kita tunduk kepada syariatnya Nabi Muhammad SAW. Orang kalau seperti itu sudah melenceng dari ajarannya Nabi Muhammad SAW, gampang ditipu. Saat ini muncul lagi yang terbaru, Maqoli inna rahmatan Suryani ini. Lepas nama betul aja dengan lepas gini. Gini kan saya percaya, gini nama betul. Itu kan gampang untuk ditipu orang zaman sekarang. Jadi kalau orang imannya kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan pernah dia tertipu, karena ia hanya mantep derek Rasulullah SAW, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang kalau imannya kuat, dia tidak akan doyan pesugihan, buatan doyan jual beli uyun, buatan doyan jimat, buatan doyan apa boleh sajen, buatan doyan kepercayaan yang berbau kesyirikan, karena ia hanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata saja. Betul. Kemudian dia istiqomah di atasnya. Cuma di zaman sekarang ini kalau Bapak Ibu istiqomah di atas agama dan keimanan itu membutuhkan perjuangan. Gih nama badan, gih berat nama badan. Kita butuh taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, serta membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku ini berada di atas agama-Mu, ya Allah. Kita tidak tahu akhir hayat kita seperti apa. Apakah kita akan mati dalam keadaan beriman, ataukah kita mati dalam keadaan kita mempunyai kepercayaan yang mengurangi tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita terus minta dikokohkan di atas agama Islam, kita minta dijauhkan dari kesyirikan, kita minta diteguhkan di atas ajaran yang benar ini. Kita bapak-bapak, ibu-ibu kalau berdoa ada doa minta diteguhkan agamanya, nama betul. Napa dongane namun ya Allah, kula nyuwun rezeki yang barokah ya Allah. Rezeki dodol laris ya Allah, kamu sehat dan juga yang lain-lainnya. Sifatnya dunia. Tapi kita terkadang lupa untuk meminta doa-doa yang sifatnya adalah untuk kebaikan agama dan juga akhirat kita. Padahal yang paling utama untuk kita mintakan itu adalah kebaikan agama dan juga akhirat kita. Dalam doa, Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri. Ya Allah, perbaikilah agamaku yang dimana agamaku itu adalah ismatu amri, itu adalah pokok dari segala urusanku ya Allah. Wa aslih li dunyaya, baru kemudian minta diberikan kebaikan di dunia. Wa aslih li dunyaya, ya Allah, perbaiki dunia hamba ya Allah. Allati fiha ma'ashi, yang dimana hamba tinggal di dunia ini ya Allah. Wa aslih li akhirati allati ilaiha ma'adi, ya Allah, perbaikilah akhiratku yang hamba akan kembali kepadanya. Maka mulai dari sekarang Bapak Ibu-ibu, monggo kalau kita berdoa jangan hanya minta dunia, tapi juga ditambahkan, dikuatkan minta akhiratnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, dinten iki enten ingkang nyuwun donga surga napa mboten? Ya Allah, masukkan saya ke dalam surga, itu napa mboten? Minta surga itu bapak-bapak semuanya. Surga itu adalah tempat penuh kenikmatan. Di dalamnya tidak ada rasa sedih, tidak ada kegundahan, tidak ada namanya capek, tidak ada keletihan. Semua yang ada di dunia ini itu tidak ada apa-apa yang dibandingkan dengan negeri akhirat.
Maka di akhir kesimpulannya adalah bahwasanya ketika kita ingin mendapat nikmat kebahagiaan di dunia, ketika kita meninggal dunia di alam kubur sampai dengan di negeri akhirat nanti, adalah kita dengan dua hal. Maka bapak-bapak ibu-ibu, setunggal iman. Apa iman? Yang kedua adalah istiqomah. Siap apa mboten? Siap apa mboten? Siap deh. Nah, sehingga nanti di alam kubur semoga Allah berikan kepada kita kekuatan dan kekokohan. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, Allah akan mengokohkan orang-orang yang beriman bil qawli tsabit, dengan ucapan yang tidak goyah, dengan ucapan yang tidak ada keraguan, fil hayatid dunya wa fil akhirah, di alam dunia dan juga di akhirat. Ini di alam kubur Allah pun juga akan memberikan kekuatan dia untuk menjawab, Rabbi Allah, Tuhan saya Allah, dini yang Islam, agama saya Islam, dan seorang yang diutus kepada saya ini adalah Rasulullah SAW. Dahulu saya membaca kitab Al-Quran dan kemudian saya mengimaninya dan saya membenarkan Nabi Muhammad SAW. Setelah itu kita akan dapat kenikmatan-kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga yang di sini semuanya diberikan kekuatan di dalam keimanan, iman yang kokoh, diberi istiqomah, diberi kekuatan dalam ibadah, menjalankan perintah Allah, dan di dalam menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikian apa yang dapat disampaikan, semoga dapat bermanfaat. Mohon maaf kalau agak lama ini kesulitan membuat dulu. Berarti nambah lagi. Oke, matur nuwun. Semoga sedikit ini dapat bermanfaat. Semoga Allah tambahkan ilmu yang bermanfaat. Semoga sepulang dari sini dapat diamalkan. Kita semakin rajin ibadah, semakin kuat imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disampaikan ilmunya kepada keluarga. Ini menawi bapak boten kalih ibu atau ibu boten kalih bapak, akan menawi panjenengan kondur, panjenengan matur wonten bapak napa ibu Pak, kula nembe pengawasan wonten Masjid Komenggalan. Pripun niki kula boten oleh-oleh Pak, oleh-oleh napa sego bungkus kok. Boten Pak, kula boten oleh-oleh ilmu. Oh, nggak mau Ustaz ngomong apa? Lah panjenengan monggo dijelaskan perkataan saya dari awal sampai akhir. Siap apa buatan ini? Allahumma inna nas'aluka bi annaka al-hamdu ya dzal jalali wal ikram. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma inna nas'aluka al-firdausa al-a'la minal jannah wa na'udzu bika minan nar. Ya dzal jalali wal ikram, aslih lana ajma'in an-niyyata wal dhunniyata wal 'amala. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara.
أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.